Channel ini banyak menggunakan istilah kultus. Dan kultus itu berbeda dengan ajaran bidat. Jika Anda tidak memahami perbedaan antara kultus dan bidat, silakan saksikan video nomor 225. Mari kita dengar penjelasan Romo Patris tentang problem Mormonisme dalam Protestantisme berikut ini. Kita bincang-bincang tentang satu problem, satu masalah soal asumsi mendasar dari teman-teman kita yang di luar gereja Katolik yang selalu mengklaim bahwa mereka adalah orang-orang yang memperbaiki gereja, mereka adalah orang-orang yang kembali ke kekristenan yang benar, dan bahwa gereja Katolik telah jatuh ke dalam kesesatan. Kita namakan ini, topik pembahasan kita kali ini seperti tertulis dalam judul di sini, problem Mormonisme dalam Protestantisme. Mari kita bahas, Markibas. Bisa ikuti ya? Oke. Pembahasan kita kali ini akan membuat argumen dalam 3 bagian. Ada argumen pernyataan dalam 3 bagian ya. 3 bagian argumentasi kita. Yang pertama, argumen pertama. Orang-orang Mormon, Latter Day Saints, biasanya LDZ, atau orang-orang suci zaman akhir, atau nanti kita singkat OSZA. Mereka ini percaya bahwa setelah kematian Rasul terakhir, ada terjadi kemurtatan besar. The Great Apostasy. Kemurtatan besar. Orang otoritas imamat berhenti. Stop. Ajaran mulai merosot dan Injil yang sejati hilang. Yang mengharuskan pemulihannya oleh Joseph Smith pada abad ke-19. Itu tesis Mormon. Yang kedua, argumen yang kedua, sebagian besar Protestan menolak beberapa doktrin yang diyakini dengan suara bulat oleh orang Kristen kuno. Dimulai dengan Bapak Gereja pertama yang dimuridkan oleh para rasul sendiri. Secara khusus, orang-orang Protestan ini menolak 3 doktrin kunci, key doctrines. Yang pertama, doktrin kunci yang pertama, pembaptisan kelahiran kembali. Itu bagaimana kita menjadi orang Kristen. Yang kedua, tentang suksesi apostolik, yaitu bagaimana gereja diatur. Dan yang ketiga, kurban ekaristi, yaitu bagaimana caranya orang Kristen beribadat. Ya. Sebelum saya memulai sanggahan video Romo Patris, izinkan saya mengomentari banyak komentar dari umat Katolik seperti ini. Beginilah kalau tidak tahu sejarah gereja. Di kolom komentar channel ini, banyak orang Katolik yang berkata demikian, seolah-olah dia sudah belajar dan membaca sejarah dan doktrin gereja. Tetapi maaf, saya tidak percaya jika umat Katolik sudah belajar secara komprehensif dan membuat perbandingan secara utuh sejarah gereja maupun doktrin-doktrinnya. Saya percaya bahwa umat Katolik hanya mendengar penjelasan Romo tentang sejarah gereja maupun doktrin-doktrinnya secara sepihak tanpa belajar dan membaca sendiri sumber-sumbernya dan membuat perbandingan secara komprehensif. Asal Romo ngomong, ini dan itu, dan Anda mempercayainya. Menurut saya pola pikir seperti ini terlalu naif. Di zaman dunia maya yang begitu limpah dengan informasi, Anda wajib memeriksa sendiri klaim-klaim yang dibuat oleh pihak manapun. Ini masalah kehidupan kekal Anda sendiri. Anda bertanggung jawab atas kehidupan kekal Anda sendiri. Mengapa saya katakan Anda perlu memeriksa sendiri klaim-klaim seseorang? Jawabannya sederhana, yaitu agar Anda tidak mudah diperdaya oleh pihak manapun dengan mudah. Alkitab mengatakan, ujilah segala sesuatu. Ayat ini mengatakan, ujilah segala sesuatu. Arti segala sesuatu berarti siapapun juga itu, entah itu channel ini, pendeta dan romo Anda, ataupun paus sekalipun, pengajarannya wajib diuji, apakah sesuai dengan Alkitab, apakah sesuai dengan fakta, apakah sesuai dengan daya nalar. Nah, dalam video ini kita akan menguji kebenaran yang disampaikan oleh Romo Patris. Video ini adalah sambungan video dari nomor 244. Jika Anda belum menontonnya, silakan saksikan video itu dulu agar Anda memahami konteks video ini. Mari kita bahas pernyataan Romo Patris dalam beberapa poin. Yaitu pertama, di awal video kita sudah mendengar klaim Romo Patris bahwa
Mormonisme punya kemiripan dengan Protestantisme, yaitu bahwa kemurtadan besar itu diyakini oleh orang-orang Protestan karena menolak 3 kunci doktrin yang diajarkan oleh bapak-bapak Kristen gereja kuno. Yang mana kini 3 doktrin itu diyakini oleh gereja Roma, yaitu baptisan regenerasi, suksesi apostolik, dan ekaristi, seperti yang kita dengar di awal video. Tentunya argumen Romo Patris itu tidaklah valid dan merupakan sebuah kesalahan berlogika yang disebut sebagai strawman logical fallacy, dan sangat disayangkan jika argumen kesalahan berlogika itu disampaikan oleh seorang Romo Gereja Roma dan sekaligus seorang dosen filsafat. Mengapa argumen Romo Patris adalah sebuah strawman logical fallacy, khususnya mengenai teori kemurtadan besar? Karena definisi dari teori kemurtadan besar yang diajarkan oleh gereja Mormon tidaklah sama dengan ketidakpercayaan para reformator Protestan seperti Martin Luther dan John Calvin terhadap 3 doktrin kunci yang diajarkan oleh gereja Roma seperti yang dikatakan oleh Romo Patris. Jadi Romo Patris sedang mengacaukan teori kemurtadan besar yang diajarkan oleh gereja Mormon dengan ketidakpercayaan para reformator. Sebagai buktinya, mari kita lihat penjelasan Wikipedia yang mengatakan tentang teori kemurtadan besar yang diajarkan oleh gereja Mormon. Kemurtadan besar adalah sebuah konsep dalam kekristenan mengacu pada persepsi bahwa gereja-gereja Kristen arus utama telah menyimpang dari iman asli yang ditetapkan oleh Yesus dan disebarkan oleh 12 rasulnya. Kepercayaan terhadap kemurtadan besar adalah ciri umum dari tradisi restorasionis dalam kekristenan. Tradisi ini mencakup berbagai kelompok restorasionis yang tidak terkait, yang muncul setelah kebangunan rohani besar kedua, seperti Kristadelfian, Orang Suci Zaman Akhir, Saksi-saksi Yehuwa, dan Iglesia Ni Cristo. Kelompok-kelompok restorasionis ini berpendapat bahwa kekristenan tradisional, yang diwakili oleh Katolik, Protestan, dan Ortodoks, telah menyimpang dari iman yang benar, dan oleh karena itu, iman yang sejati perlu dipulihkan. Istilah kemurtadan besar telah digunakan untuk menggambarkan kemunduran yang dirasakan oleh kekristenan tradisional, khususnya gereja Katolik. Istilah kemurtadan besar berasal dari surat kedua kepada jemaat di Tesalonika, di mana Paulus dari Tarsus menyampaikan kepada jemaat di Tesalonika gagasan bahwa pengabaian iman atau kemurtadan besar harus terjadi sebelum kedatangan Kristus kembali. Pengabaian ini dikaitkan dengan wahyu tentang manusia durhaka, anak kebinasaan. Gereja Katolik, Gereja Lutheran, Gereja Ortodoks Timur, dan Gereja Ortodoks Oriental telah menafsirkan pasal ini sebagai petunjuk tentang kemurtadan di masa depan yang akan terjadi pada masa pemerintahan antikristus di akhir zaman. Nah, sudahkah kita melihat sesat pikir logika dari argumen Romo Patris tentang teori kemurtadan besar yang diajarkan oleh gereja Mormon dengan pemahaman Protestan yang dijelaskan Wikipedia? Apakah mirip? Tentunya tidak. Romo Patris menjelaskan kemurtadan besar yang diajarkan Mormon sebagai berikut. Yang pertama, argumen pertama. Orang-orang Mormon, Latter Day Saints, biasanya LDZ, atau orang-orang suci zaman akhir, atau nanti kita singkat OSA. Mereka ini percaya bahwa setelah kematian Rasul terakhir, ada terjadi kemurtadan besar, the Great Apostasy. Jadi setelah kematian Rasul terakhir, ada terjadi kemurtadan besar. Sebaliknya, Protestan tidak mempercayai kemurtadan itu terjadi sejak kematian Rasul terakhir, melainkan terjadi di abad pertengahan, khususnya saat terjadi jual beli indulgensi. Masalah indulgensi telah dibahas di video nomor 220. Bahkan Wikipedia mengatakan bahwa Lutheran dan Gereja Roma sama-sama menafsirkan kemurtadan besar itu akan terjadi di masa depan, di masa pemerintahan antikristus. Dan kedua, Romo Patris mengklaim bahwa kemurtadan besar itu diyakini oleh orang-orang Protestan karena menolak 3 kunci doktrin yang diajarkan oleh bapak-bapak Kristen gereja kuno, yang mana kini 3 doktrin itu diyakini oleh gereja Roma, yaitu baptisan regenerasi, suksesi apostolik, dan ekaristi, seperti yang kita dengar di awal video.
Nah, bisakah penolakan para reformator tentang 3 kunci doktrin yang dipercayai oleh Gereja Roma saat ini, dan ketiga kunci doktrin itu disamakan dengan kemurtadan besar yang dicetuskan dan diajarkan oleh Gereja Mormon? Tentunya tidak. Mengapa? Karena Gereja Mormon mengajarkan bahwa kuasa imamat telah terputus sejak kematian para rasul, tetapi para reformator seperti Martin Luther adalah mantan seorang imam Katolik. Jadi beliau pada mulanya mempercayai adanya baptisan regenerasi, suksesi apostolik, dan ekaristi. Dan bahkan sampai detik ini tidak semua penganut Lutheran sepakat dengan seluruh 3 doktrin tersebut. Ini dikatakan oleh Romo Patris sendiri. Pew Research Center, PEW Research Center. Ya, seperti yang dikatakan sebelumnya ya, kebanyakan Protestan ini menolak 3 doktrin, tetapi tidak semua. Ya, tidak semua. Ya, namanya juga Protestan kan. Boleh dikata Lutheran dan Anglikan termasuk Episkopalian itu tidak menolak baptisan kelahiran kembali atau suksesi apostolik. Ya, ini adalah satu-satunya sekte Protestan besar yang dalam satu bentuk atau lainnya menerimanya. Ya, meskipun demikian tidak selalu dalam bentuk yang Katolik. Ya, mereka menerima suksesi apostolik, baptisan. Beberapa Lutheran menolak suksesi apostolik dan beberapa Anglikan menolak baptisan kelahiran kembali. Tetapi demi argumen kita akan menetapkan bahwa mereka semua menerima kedua doktrin tersebut. Namun keduanya menolak kurban ekaristian, Anglikan dan Lutheran. Karena mereka punya konsep yang lain, konsubstansiasi ke apa? Jadi bukan transubstansiasi. Jadi sehubungan dengan 3 doktrin, sekte-sekte Protestan utama percaya sebagai berikut. Yang pertama, untuk pembaptisan kelahiran kembali ditolak oleh semua orang kecuali Lutheran dan Anglikan. Yang kedua, suksesi apostolik ditolak oleh semua orang kecuali Lutheran dan Anglikan. Dan meskipun tidak mirip Katolik ya, mereka tetap menerima itu dalam bentuk mereka. Dan kurban ekaristi, bayangkan, ditolak oleh semua orang Protestan. Sadis ya. Jadi sebetulnya, argumen premis Romo Patris sangatlah lemah dan merupakan kesesatan berlogika. Dan sangat disayangkan jika kesesatan berlogika itu disampaikan seorang Romo Katolik dan sekaligus dosen filsafat. Tentunya, ini membuat kita bertanya-tanya kesesatan apalagi yang dibuat oleh Romo Katolik ini di channelnya. Dan perlu kiranya kita ketahui, yaitu bahwa Gereja Mormon dikenal sebagai sebuah kultus berbahaya. Dan tahukah Anda bahwa ajaran keselamatan Gereja Mormon dan Katolikisme Romawi memiliki kesamaan jika ditinjau dari perspektif ajaran kultus? Mari perhatikan klaim Mormonisme berikut ini. Jika bukan karena Joseph Smith dan pemulihannya, tidak akan ada keselamatan. Tidak ada keselamatan di luar Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Dan bandingkan dengan klaim Gereja Roma berikut ini. Sebab harus dipegang oleh iman bahwa di luar Gereja Roma yang apostolik, tak seorang pun dapat diselamatkan. Bahwa ini adalah satu-satunya bahtera keselamatan. Jadi Gereja Mormon mengklaim bahwa keselamatan itu bisa diperoleh oleh seseorang bergabung dan menjadi anggota Gereja Mormon. Demikian juga Katolikisme mengklaim hal yang sama. Dalam teori ajaran kultus, klaim yang dibuat oleh Gereja Mormon dan Gereja Roma disebut sebagai dispensing of existence. Bagaimana menurut Anda sesat pikir Romo Gereja Roma?